Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemirsa, kita akan belajar tentang jangan marah. Banyak korban dari kemarahan kita dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa terkontrol dan dikontrol. Seorang bintang di lapangan bola, ketika dia kemudian marah-marah, dia tidak mampu mengontrol dirinya, dia di kartu merahi. Ketika seseorang berumah tangga, dia tidak mampu mengontrol dirinya, di saat orang lain lagi merindukan datangnya jodoh, dia malah bercerai. Orang tua yang kemudian marah kepada anak, lalu keluar sumpah serapannya, sampai 7 turunan loh, gua nggak redo. Lalu kemudian 7 turunan ke bawahnya miskin, baru turunan ke-8 jadi orang kaya, maka dia nyesal. Nah, ini persoalan marah ini adalah persoalan keseharian yang rupanya ada banyak tuntunan dari Rasulullah SAW. Seperti apa tuntunan dari Rasulullah? Sehingga kemudian mudah-mudahan setelah pelajaran hari ini kita mampu mengontrol diri kita. Kita akan sama-sama bahas setelah kita mendengar Syekh Muhammad mengaji. Mudah-mudahan saudara-saudara semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab mendengar bacaan dari Ahlul Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. Kalau ada pimpinan datang, kasih hormat. Bukan teleponan. Ingat. Nah, semua karyawan di sini ngomongnya maaf. Maaf. Tapi kejadian seperti itu. Ya pemirsa, kita berharap kita bisa mencontoh dari Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya sifat Al-Afu yang memaafkan. Ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan kiranya sifat pemaaf ini pun dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat satu kisah. Ketika kecil saya dikisahkan tentang beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah. Kita lihat yuk. Ketika saya kecil, saya dikisahkan kisah tentang Abu Bakar yang mendatangi Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, ayu amalin? Amal apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ayu amalin amilahu Rasul walam a'malu." Walam a'milhu. Ya, apa yang udah Rasulullah lakukan tapi saya belum pernah melakukannya? Walam a'malhu. Lalu Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah sosok sempurna, contoh ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abu Bakar meminta Aisyah terus berpikir barangkali ada yang memang belum Abu Bakar lakukan. Lalu ditunjukkanlah oleh Aisyah, barangkali ada yang belum memang kau lakukan wahai ayahku. Yakni ada seorang Yahudi tua yang dia senantiasa mencaci Rasulullah, ya, yasubbuhu
wa yastimu, ya. Disebut ini yasubbuhu wa yastami. Ini mencaci dan memaki, ya. Yahudi ini dimuliakan oleh Rasulullah, yukrimu wa yut'imu. Rasulullah memuliakan dan memberi makan, tapi Yahudi ini tidak pernah berhenti mencaci dan memaki Rasulullah. Lalu Abu Bakar nanya, apakah Rasulullah tahu? Dia matanya buta, tahu. Ya sudah, kalau gitu tetap bikinkan bubur yang enak, yang terbaik. Nanti saya akan berikan fatwa itu seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah. Berjalanlah Abu Bakar menuju ke sana. Lalu ketika disuapi suapan yang pertama, Yahudi tua yang matanya buta ini kemudian mengatakan, Man anta, siapa engkau? Lalu Abu Bakar bertanya, emangnya ada apa? Enggak, kamu ini berbeda. Berbeda gimana? Berbeda dengan apa yang pernah yang menyuapiku. Disuapi lagi suapan yang kedua, nanya lagi man anta. Di suapan yang ketiga, lalu Yahudi tua yang matanya buta dikisahkan oleh orang tua saya pada waktu saya kecil dan remaja. Abu Bakar ditolak suapan yang ketiga. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai patua, Rasulullah lah yang selama ini menyuapi kamu, dan Rasulullah pula yang kemudian dicaci dan dimaki, dan saat ini Rasulullah sudah wafat. Lalu Yahudi tua yang matanya buta itu kemudian menangis. Dia tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW lah yang selama ini menyuapinya, padahal dia senantiasa yasubbuh wa yastami, senantiasa mencaci dan memaki. Akhirnya patua itu memeluk Abu Bakar dan mengucapkan syahadat. Subhanallah. Hadisnya kita akan belajar sama-sama setelah jeda yang berikut ini. Laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Pemirsa ya, alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV. Sebenarnya tuh ya dibohongi, ditipu, diledek, dicaci, dimaki. Sebenarnya siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah kita yang ditipu, yang dibohongin. Kenapa? Yang dimarahin, yang didengkiin, yang disyirikin, yang fitnah. Difitnah itu kita sebenarnya. Tapi karena kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu, kita ngekik balik gitu. Kita pokoknya kayak apa tahu. Salah pemirsa. Harusnya kita berada di zona keuntungan, ya. Malah kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari peristiwa dicaci, ditipu, dibohongi, dimarahi. Pertama kita belajar dulu hadisnya. Ini Rasulullah bilang, laisa syadid bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia itu marah. Subhanallah. Ketika diludahin, astagfirullah. Terus kita nengok, ente tadi ngeludahin aneh, iya. Makasih ya. Iya. Bisa nggak begitu? Kayaknya susah tuh. Orang kita diselang aja sama motor, ya kan? Kita marah udah kuprat-kaprat keluar tuh segala binatang malam, ya kan? Saya pernah membaca satu tulisan cakep banget. Ada orang gitu ya secara nggak sengaja nyilep motor, lalu motor ini goyang, motor ini ngejar, lalu memaki-maki si pengendara mobil. Gantian si pengendara mobil ngejar si pengemudi motor. Dipikirnya oleh saya sebagai pembaca bahwa si pengemudi mobil ini akan ganti berteriak kepada si motor ini. Enggak loh. Begitu udah menepi, si yang pengemudi motor udah siap-siap pengen setara dengan yang punya motor. Ya Allah, yang punya mobil turun malah mengulurkan tangannya. Maaf ya, tadi saya nggak sengaja nyelang kamu. Maaf ya, tadi saya nggak sengaja membuat kamu jadi marah. Maaf ya, saya sudah membuat kamu jadi dosa. Subhanallah. Ketika Anda ditipu, dibohongin, berapa sih yang ditipu sama orang? Ente ditipu 100 juta. Aduh, kalau ente ikhlas, ente punya duit jadi 200 juta.
Saya pernah menulis itu di buku saya. Cara hebat buat ngelipatin ganda kita punya rezeki, ya selain tentu saja dengan bersedekah, adalah dengan mengikhlaskan apa yang menjadi dengan mengikhlaskan apa yang ditipu oleh kita punya teman, sahabat, keluarga. Tinggal ikhlasin diri doang. Kalau ente mau naik, gimana caranya? Ketika difitnah sama orang, terima apa adanya, lapang dada kita terima. Dijelek lagi kita terima. Karena dengan cara itu kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu pemirsa, pagi ini saudara tulis ya di satu papan, lalu kemudian tancepin papan itu di depan rumah saudara. Cengkeng, bersedia ditipu, bersedia dibohongin, bersedia difitnah. Kalau emang mau nyari yang difitnah, kesini aja. Kalau emang mau nipu, kesini aja. Kenapa? Karena untung. Ustadz itu kan teori, makanya kita belajar teorinya. Ntar kalau kita ketemu prakteknya, kita jadi mantap. Saya banyak nih pengalaman ini nih. Saya punya persoalan dulu, Masya Allah, ya Allah, yang kaitan dengan uang ya. Kan banyak nih pemirsa ya, banyak orang-orang yang ketiban pulung gitu kan. Dia nggak melakukan, tapi dia kena fitnah dan dia harus bayar juga, misalkan kayak gitu. Saya pernah berposisi sebagai yang begitu tuh. Lalu hadiah dari Allah SWT, saya jadi ustaz. Beneran. Ini rahasia ya, yang bilang-bilang. Jangan bilang di TV. Sebetulnya saya punya masalah. Tapi masalahnya bukan masalah saya banget sih. Maksudnya ada, misalnya kalau udah ingin peci berarti serius nih masalahnya. Ya. Dulu tuh ada persoalan 400 juta ya. Sebenarnya sih ampun ya gitu lah. Saya ingin menolak gitu, tapi semakin kuat saya menolak, semakin masalah itu menginjak saya. Sampai suatu saat pemirsa, saya sujud di tengah malam, saya bilang sama istri saya, sepertinya ada kehendak Allah yang lain nih di urusan ini. Seperti kita harus menerima ya. Sudah, besok pagi matahari terbit kita umumin nama tuh orang-orang yang memang membebankan kepada saya 400 juta persoalan finansial. Saya bilang, ya sudah, saya Yusuf Mansur insya Allah akan membayar. Alhamdulillah pemirsa, tak kebayar susah. Tapi habis itu keindahan yang ada. Seperti apa? Saya cerita setelah satu ini ya. Silakan. Ada pemirsa yang terlambat datang ya. Makanya kalau Senin sampai Jumat itu pantengin dari jam 5 kurang udah depan TV. Ya kan sekarang subuhnya kan sebelum jam 5 doang ya kan. Kita masih sempat ke masjid, dan kemudian pulang langsung pantengin tuh Antv. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Yang sudah lewat ya maaf deh ya. Besok Selasa kita mulai di jam 5. Saya tadi cerita, saya terima tuh kejadian itu 400 juta. Alhamdulillah setelah itu susah. Tapi karena sudah ikhlas kali ya, udah pasrah kali ya. Alhamdulillah itu Allah tolongin. Sampai kemudian puncaknya 2006, itu persoalan selesai. Bahkan menyelesaikan juga persoalan-persoalan yang lain. 2 tahun kemudian saya diuji lagi oleh Allah dengan jumlah yang lebih besar lagi. Ya saya coba bilang kepada Allah begini, sebagaimana saya kasih tahu kepada yang lain. Ente ditipu sama orang 100 juta. Siapa yang nipu? Dia. Siapa yang ngambil? Dia. Nah, ente ikhlasin aja. Allah milihin yang paling rendah. Allah milih yang paling rendah ketika ingin mengambil harta seseorang. Kalau ente nggak redok diambil 100 juta sama orang lain dengan cara ditipu seperti itu, mau ente lewat penyakit yang lebih gede lagi? Kan nggak mau. Mau ente anak ente yang hajar sama Allah SWT lalu keluar juga duit 100 juta? Enggak. Kita dipilih sama Allah yang enteng. Kita tinggal mengikhlaskan diri saja. Nih, hadisnya sudah saya tulis lagi pemirsa untuk menghemat waktu. Jadi suatu saat Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, ada orang datang mencaci maki Abu Bakar. Rasulullah ada nih. Sebagai jenderal Rasulullah bisa membantu Abu Bakar banget. Tinggal kontak dikit malaikat Jibril, diinjak tuh orang selesai. Ketika dicaci maki Abu Bakar, Rasulullah diam. Kemudian Abu Bakar membalas. Ya ruddu. Abu Bakar membalas ucapan orang itu. Kemudian Rasulullah pergi. Nah ditanya sama Abu Bakar, "Limadza dhahabta ya Rasulullah?" "Limadza dhahabta ya Rasulullah?" Kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah cerita, Indama yasimuka ar-rajulu kana hunaka malakun. Nah keren kan?
yudafi'u anka wa indama dafa'ta an nafsika fazahabal malaku fadhahabtu ana. Abu Bakar, tatkala kau dicaci maki, ada malaikat yang ada di dekatmu. Lalu malaikat itu berdoa untukmu dan membalas caci maki orang itu. Allahu Akbar. Tapi karena engkau membalas, fadhahabal malaku, pergi jugalah si malaikat itu, fadhahabtu ana, maka aku pun pergi. Asik kan? Asik kan? Subhanallah, keren. Ini ilmu Tai Chi, terima. Ya kan? Tai Chi bukan Tai Chi. Terima kan? Pukulan orang. Lemparnya lagi tuh, waduh, indah banget deh. Ya, coba kalau ngeliat Tai Chi Cina-Cina tua atau kalau di Monas ya kan, terima gini. Ya, ini ilmu Betawi ini mah ya. Pokoknya begitu dah. Nggak bisa nyontohin saya. Ente kalau ditipu, kalau dihina, diledekin, udah belajar nih. Laisa syadidu bisur'ati, bukan penggulat yang kuat itu. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Mudah-mudahan setelah episode ini saudara menjadi yang paling sabar ya. Ketika saudara diinjak sama teman, lalu teman yang naik ke atas, diinjak lagi sama teman naik lagi ke atas, ente makin rendah gitu. Don't worry, kau usah khawatir. Insya Allah malah Allah akan pakaikan perusahaan baru untuk anda semua dan anda menjadi ownernya di situ langsung. Dan gak usah khawatir, sama Allah gak usah khawatir. Kita nih ya, anak-anak begini ya, kita kan punya kuping ya, dan kita kan juga senantiasa berdoa kepada Allah, jadikan kami orang yang sabar, orang kuat, orang sabar. Lalu diuji kita dengan serangkaian peristiwa. Harusnya kita jadikan peristiwa-peristiwa itu betul-betul menjadi ujian. Ternyata kita tidak siap. Kita barangkali juga salah satu yang kita tidak siapkan diri kita adalah tidak percaya bahwa semua kejadian itu Allah yang mengatur. Sebagai penutup, kita punya taklim pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat di surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang disebut bertakwa adalah ketika dia mampu menahan, dia punya marah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dunia pesantren senantiasa diajarkan para santri untuk bersabar. Ketika dia tidak dapat makanan, dia bersabar. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, ketika dia dapat makanan, kalau dia bisa melihat yang lain yang tidak makan, lalu dia beri makanan yang dia dapat kepada yang tidak makan. Ketika kita kemudian dibikin kesal, kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pemirsa, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita lapang dada. Allah jadikan kita punya marah tidak gampang muncul, emosi kita bisa teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Engkau dan Rasul mencontohkan bahwa Engkau begitu pemurah akan ampunan dan maaf. Betapa kami yang menyakitimu ya, menyakiti Rasul, membawa dosa kepadamu, tapi Engkau masih menurunkan karunia dan nikmat-Mu untuk kami. Engkau bahkan mengatakan kepada siapa yang berdosa, kamu datang. Engkau datang dengan sebanyak gunung dosamu, sebanyak bui di lautan, aku akan beri ampunan kepadamu. Sebanyak gunung, sebanyak bui di lautan, dan sebanyak dosa yang kamu bawa kepadaku, aku akan beri ampunan sebanyak itu. Ya Rabb, mudah-mudahan kami hamba yang dhaif, Kau berikan kekuatan untuk menahan amarah kami, untuk menahan nafsu kami dan syahwat kami. Ya Rabb, ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Jangan sampai seorang suami kehilangan istri, jangan sampai seorang istri kehilangan suami, jangan sampai seorang sahabat kehilangan sahabatnya, jangan sampai seorang anak kehilangan orang tuanya, jangan sampai orang tua kehilangan anaknya gara-gara persoalan marah. Sampai ketemu besok hari Selasa, kita membahas kajian tafsir dan tahfiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.